Sebelumnya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang. Kenalin, aku Kak Nisa. Di video pembelajaran kali ini, aku akan menjelaskan salah satu materi geografi yaitu konsep dasar peta. Di video ini, aku akan mengenalkan kalian dengan peta, komponen-komponen peta, dan pemanfaatan peta di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya aku mau ngasih satu contoh gambar. Ini, kalian pasti sudah tidak asing dengan ini kan? Nah, bisa kita ketahui dari gambar yang aku kasih tadi merupakan salah satu contoh bentuk peta. Selanjutnya kita masuk ke materi inti ya. Disimak baik-baik dan jangan lupa dicatat. Nah, pertama di sini aku akan menjelaskan 3 tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Yang pertama, kalian akan dapat mendeskripsikan dasar-dasar peta. Yang kedua, kalian akan dapat mengidentifikasi komponen-komponen apa aja yang ada di peta. Dan yang terakhir, kalian mampu untuk menguraikan manfaat peta dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalian bisa mulai dengan scan barcode yang ada di video ini untuk mengetahui salah satu bentuk contoh dari peta. Aku tunggu ya, kalian bisa mulai scan barcode-nya dulu. Gimana? Sudah kalian buka? Kalau kalian sudah buka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, berikut merupakan salah satu contoh peta yang disebut peta digital. Kalian pasti sudah tidak asing bukan dengan tampilan seperti itu? Ya, betul. Itu termasuk peta digital yang kalian bisa sebut dengan Google Maps. Google Maps bisa kalian jangkau dengan sangat mudah. Hanya dengan bantuan internet saja, kalian bisa mengetahui letak-letak lokasi mana saja yang ingin kalian ketahui atau mau kalian kunjungi. Coba sekarang kalian bisa sebutkan lokasi-lokasi mana aja sih yang ingin kalian kunjungi? Sekarang kalian sudah menyebutkan lokasi-lokasi berkesan yang telah kalian kunjungi atau yang akan kalian kunjungi, bukan? Nah, saatnya kita mulai merenung bersama-sama dan mulai bertanya, bagaimana saya bisa tahu letak lokasi saya berada sekarang ini? Dan bagaimana saya bisa tahu letak lokasi tempat-tempat yang pernah saya kunjungi? Ayo coba kalian jawab ya. Jadi, kalian bisa mengetahui lokasi-lokasi yang akan kalian kunjungi, letak lokasi kalian saat ini dengan menggunakan bantuan peta. Pertama, di sini aku akan menjelaskan pengertian apa itu peta. Apa sih peta itu? Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2013, peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Atau dapat disimpulkan bahwa peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis peta. Jenis peta dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan isinya dan berdasarkan skala. Untuk berdasarkan isi dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta tematik. Sedangkan berdasarkan skala dibagi menjadi 5, yaitu ada peta skala kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala geografis. Pertama, kita akan membahas peta berdasarkan isinya. Tadi kan peta berdasarkan isi dibagi jadi dua, yaitu ada peta umum dan peta tematik. Nah, peta umum merupakan peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, baik secara bentang alam maupun bentang budaya.
Yang kedua, yaitu ada yang namanya peta tematik. Peta tematik merupakan peta khusus yang memberikan gambaran tentang fenomena tertentu di permukaan bumi, atau biasa disebut dengan peta khusus. Di sini, aku juga akan ngasih contoh peta umum dan peta tematik. Untuk peta umum, ada contohnya yaitu peta dunia. Peta yang menampilkan seluruh negara yang ada di dunia dan gambaran bentuk muka bumi di dunia secara umum. Untuk contoh peta tematik, ada peta persebaran suku bangsa Indonesia. Peta ini berisi persebaran suku bangsa di Indonesia. Setiap suku bangsa diberi simbol warna yang berbeda. Nah, yang kedua, ada peta berdasarkan skala. Untuk peta berdasarkan skala dibagi menjadi 5. Yang pertama ada peta kadaster. Peta ini memiliki skala antara 1:100 sampai 1:5000. Contohnya yaitu ada peta di sertifikat tanah. Yang kedua ada peta skala besar. Peta ini memiliki skala antara 1:5000 sampai 1:250.000. Contohnya yaitu peta untuk perencanaan wilayah. Peta yang ketiga yaitu ada peta skala sedang yang memiliki skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Contohnya ada peta provinsi. Yang keempat ada yang disebut dengan peta skala kecil. Peta ini memiliki skala antara 1:500.000 sampai 1:1 juta. Contohnya ada peta negara. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan peta skala geografis. Skalanya ada di atas 1:1 juta. Contohnya yaitu ada peta dunia. Selanjutnya di sini aku akan menjelaskan komponen-komponen apa aja yang ada di peta. Untuk komponen yang pertama yaitu ada peta utama. Peta isi yang menggambarkan wilayah dan fenomena yang ingin disampaikan. Yang kedua ada yang namanya judul peta untuk memberikan informasi yang ada di isi peta. Yang ketiga ada yang namanya orientasi arah untuk menunjukkan arah suatu lokasi atau wilayah, biasanya menunjukkan arah utara. Komponen selanjutnya yaitu ada legenda atau keterangan. Legenda atau keterangan merupakan penjelasan mengenai arti dari simbol yang digunakan dalam peta. Selanjutnya yaitu ada yang namanya skala peta untuk menunjukkan perbandingan jarak antara dua titik di peta dan jarak kedua titik itu di permukaan bumi. Berikutnya ada yang namanya inset peta. Inset peta merupakan peta kecil tambahan untuk memperjelas posisi wilayah yang ada di peta utama. Selanjutnya ada garis bujur dan garis lintang. Garis lintang dan garis bujur merupakan koordinat lokasi suatu wilayah. Selanjutnya ada sumber dan tahun pembuatan peta untuk menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Berikutnya ada simbol peta. Simbol di peta merupakan gambar atau tanda kecil yang digunakan untuk menunjukkan atau mewakili berbagai objek atau fitur di suatu daerah. Simbol membantu kita untuk memahami informasi tentang peta dengan cara yang mudah dan sederhana. Berikut adalah beberapa contoh simbol yang sering digunakan di peta. Yang pertama ada simbol titik untuk menunjukkan posisi atau lokasi dan identitas dari unsur yang diwakilinya. Contohnya ada museum, bandara, dan ibu kota provinsi. Yang kedua ada yang namanya simbol garis. Digunakan jika unsur yang diwakilinya berbentuk garis. Contohnya ada jalan desa, ada batas kecamatan, dan sungai. Terakhir ada yang namanya simbol area untuk menampilkan unsur-unsur yang berhubungan dengan suatu luasan. Contohnya ada hutan, ada tegalan, ada sawah irigasi. Selain komponen peta, dalam penyusunan peta kita harus juga memperhatikan lettering. Ada 5 ketentuan lettering dalam penyusunan peta. Yang pertama, gunakan huruf yang proporsional. Yang kedua, judul peta ditulis dengan huruf cetak besar tegak dan ukuran yang paling besar dari ukuran huruf yang lain. Yang ketiga,
nama unsur air seperti sungai, laut, dan teluk menggunakan huruf miring dan berwarna biru. Yang keempat, nama tempat ditulis dengan huruf tegak. Dan yang kelima, sebaiknya tidak terlalu banyak huruf di dalam peta. Jika informasi padat, gunakan simbol huruf. Nah, kalian kan tadi sudah mengetahui pengertian peta dan komponen-komponen yang ada di peta. Terakhir, kalian sudah tahu belum apa sih fungsinya peta itu? Peta itu berfungsi untuk yang pertama, untuk menunjukkan posisi atau lokasi di permukaan bumi. Yang kedua, untuk menggambarkan fenomena dan bentuk di permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran, luas, dan jarak di permukaan bumi. Dan yang keempat, untuk menyajikan informasi dalam konteks peruangan. Yang kelima, untuk memberitahu gambaran tentang tempat yang akan kalian kunjungi. Akhirnya, kita sudah sampai di akhir video ini. Kalian sudah belajar banyak tentang peta ya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh kok bertanya di kolom komentar di bawah. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Bye-bye.